Ini kalau pada orang normal, jadi kalau ada disebabkan karena antigen maka responnya membaik, bisa sampai normal ya. Ini karena jadi ini otot-otot masih relaksasi, sekresi masih baik, tidak banyak, kemudian lumennya masih baik, dan fibrosis pada lapisan ini masih normal. Kemudian kalau secara imunologi ada balance antara protease dan antiprotease. Kemudian ada balance tentang extracellular matrix yang biasanya akan dihancurkan oleh protease. Ini asma ya. Bagaimana kalau dia sensitif? Ini gambaran orang asma. Jadi otot polosnya akan kontraksi. Kemudian epitel-epitelnya ini ada yang lepas, beberapa yang lepas. Kemudian subepitelnya fibrosis. Lalu mukus sekresi, ini sekresinya mukus. Jadi orang ini untuk bernapas sangat susah. Karena ada di samping ototnya kontraksi, ada sekret di sini yang nutup lubang ini. Dan di sini timbul juga inflamasi, timbul angiogenesis. Jadi terjadi satu penambahan dari saluran-saluran pembuluh darah. Jadi praktis ini lebih sempit sehingga sesak. Ya. Nah, kalau kita gambar ini lumen yang normal, kemudian ini luar penebalan basement membrane ini adalah jadi ini sel-sel goblet yang sel-sel goblet sel yang metaplasi, goblet sel metaplasi ini kemudian inflamasi ada di sini, kemudian semua pasarnya kontraksi. Jadi ini misalnya submukosa kelenjar submukosa hipertrofi. Ini ada goblet sel yang metaplasi. Ini tulang rawan. Nah ini pembuluh darahnya akan bertambah, vaskularisasinya bertambah. Kemudian otot polosnya juga meningkat, mengkerut, kalau epitel selnya menebal lapisan ini. Jadi kalau kita lihat di sini goblet selnya ini normal ya. Ini goblet selnya juga hiperplasi, epitelial ada deposisi kolagen sehingga menjadi sempit. Kemudian ada mukus plak di sini, ada mukus plak. Di sini nggak ada, mukus masih baik ya. Kemudian increase jumlah blood vessel. Jadi ini penambahan pembuluh darah. Kemudian ini volume dari kelenjar submukosa. Jadi kesemuanya ini akan menimbulkan suatu penyempitan saluran napas. Orang sulit akan bernapas pada keadaan kondisi begini. Ini sama saja. Kenapa kok begitu ya? Kenapa ada akut? Pada fase akut ini peran dari makrofag sangat penting ya. Peran dari mast cell ini sangat penting karena dia akan memproduksi bahan-bahan yang akan menjadi pasien menjadi alergi ya. Misalnya ini histamin misalnya ya, ini juga akan menyempitkan saluran napas. Leukotriene ya, jadi kita bisa melihat anti-leukotriene itu juga untuk peradangan saluran napas. Kemudian IL-5, IL-4, kemudian alergen ini adalah penyebab semuanya sehingga mast cell ini mengeluarkan bahan-bahannya keluar. Nah, bahan-bahan ini kan masuk ke makrofag. Makrofag kemudian mengeluarkan TNF alfa. Kemudian terjadi inflamasi ya. Kemudian juga ini yang ada TH2. Inflamasi TH2 itu adalah IL-4, IL-5, IL-15. Kemudian ini
ke eosinofil, merangsang eosinofil memperbanyak atau rekrut ke dalam lumen saluran napas, terjadi di granulasi. Jadi di granul ini akan dikeluarkan yang membahayakan pasien. Jadi ini ada kerusakan dari epitel atau mungkin karena inflamasi. Jadi banyak sel-sel yang berperan di sini ya. Pada kronik asma, pada asma adalah kronik. Tapi kronik yang sudah parah itu terjadilah remodeling. Kalau sudah remodeling maka tidak bisa lagi atau sulit untuk menyembuhkan ya, karena remodeling ini adalah peranannya TH1 sangat penting, kan inflamasi yang kronik juga penting TH2. Jadi ini adalah suatu kombinasi semua kelainan-kelainan sel-sel inflamasi yang menyebabkan asma ini sulit untuk diobati, sulit untuk dilebarkan saluran napasnya ya. Ada mukosklenian hiperplasia, ada hiperplasia dari otot polos. Jadi fibroblas aktivasi, maka otot-otot polos ini akan terjadi menebal, ya, terjadi menebal. Jadi gambaran ini ya, asma ini kalau kita lihat fasenya ini akut kemudian menjadi kronis menjadi remodeling. Jangan sampai seorang asma menjadi masuk dalam tahap remodeling, karena di sini akan sulit memberikan terapi atau sulit memberikan hasil yang memuaskan pada terapi yang konvensional. Ini sama ya, patofisiologi ini adalah lumen epitel sel yang normal ya. Ini goblet hiperplasia, kemudian hipertrofi otot polos, jumlah blood vessel yang meningkat, subepithelial fibrosis, dan increase volume ada kelenjar-kelenjar ini bertambah sehingga menambah sekret untuk pasien asma. Jadi ini gambarannya, kalau asma normal begini, RW seperti ini, tapi yang berat seperti ini. Nah, karena ini inflamasi kronik, ya seperti tadi gejala mengisah itu adalah bervariasi dan hiperesobet. Ini kalau kita lihat itu hanya sebagian di sini saja. Asma itu sebagai katakanlah mirip gunung es yang tampak di luar seperti ini dan yang kita obati di sini saja. Apa yang terjadi di dalam sini? Hiperresponsif, inflasi, kadang-kadang kita lalai untuk cari secara detail sebabnya apa. Kalau kita mengobatinya di sini saja, maka tentunya tidak akan berhasil, kecuali asma yang masih ringan sekali. Ya, karena di sini ada hiperresponsif ini juga sulit disembuhkan, juga ada inflamasi ini yang sulit untuk disembuhkan. Jadi faktor utama ya pada asma adalah karena inflamasi ini. Nah, ini pentingnya kita membahas tentang patofisiologi pada asma. Ini gambarnya seperti tadi ya. Gambar orang sakit asma, lumennya menjadi sempit seperti ini. Basement membrannya seperti ini. Dan kalau inflamasi seperti ini kita gambarkan seperti ini ya. Kalau ini rasanya kurang jelas gitu, saya buatkan yang lebih jelas. Nah ini ya, jadi TH1, T17 ini ke monosit makrofag. Bisa menghasilkan monosit, kemudian memanggil neutrofil. Neutrofil juga ke epithelial cell, monosit nanti akan menempel di epitel. Kemudian ini juga merangsang otot polos, sehingga terjadi suatu hiperresponsif dan terjadilah suatu remodeling. Ini yang menjadi asma menjadi berat karena terjadi suatu
remodeling di sini ya. Kemudian dari sini ke mast cell, ya, dari awal ini ke mast cell. Mast cell, sel mast ini juga sangat penting. Jadi sudah saya jelaskan akan banyak reseptor di sini dan banyak granul-granul yang dikeluarkan di sini. Kemudian ini ada chemokine reseptor express homologi TH2 seperti di singkatan tadi. Ini adalah CRTA2 ini nanti akan berikatan dengan makrofag monocyte yang akan mengeluarkan mediatornya IL-4, IL-13 misalnya. Ini adalah dendritic cell, thymic stromal lymphopoietin ini dikeluarkan oleh mast cell. Kemudian di sini ada dengan ke epitel ya. Kenapa kok begitu ya? Karena asma itu pertama adalah karena alergen ya. Karena alergen, jadi orang-orang yang pada alergi maka tentu akan timbul asma. Tapi juga tidak sebabkan karena itu, juga karena ada virus atau bakteri. Jadi pathogen associate pathway ya. Jadi ini adalah mikrobiom. Jadi pathogen associate molecular pathway, virus atau bakteri. Beda dengan alergen ya. Biasanya alergen itu misalnya putih telur, kemudian ikan-ikan laut, itu alergen. Nah ini juga karena membahayakan juga karena adanya sigaret, ada rokok dan polutan. Nah ini juga di sini yang tipe alergi juga begitu. Tapi di sini adalah eosinophil yang berperan ini. Ya, jadi ini saya teruskan ini makrofag, IL-4, IL-13 lalu ke epitel. Kemudian ini menarik, ini adalah eosinophil. Dengan IL-5 dan IL-13 ini menarik eosinophil. Kemudian eosinophil juga nanti akan ke atas untuk terjadi migrasi dan survival nanti. Ini ya, migration and survival ini adalah eosinophil yang nanti akan ke epitel. Dan ini yang keluar dari IL-25, 33 TSLP ini adalah keluar dari epitel, nanti masuk ke innate leukocyte cell 2, ILC2, innate leukocyte cell 2, kemudian ini memberikan IL-4, IL-13 merangsang eosinophil nanti untuk ke epitel. Kemudian ini IL-5 ya, kemotaksisnya IL-5. Kemudian di sini akan memproduksi antigen spesifik immunoglobulin E. Kemudian ini ke mast cell, migrasi mast cell nanti akan didegradasi oleh B cell yang nanti didegradasi. Jadi ini adalah eosinophil progenitor. IL-5 menarik eosinophil, eosinophil berhubungan dengan ICAM, kemudian masuk ke pembuluh darah, termasuk ke VCAM atau vascular endothelium adhesion molecule, lalu masuk ke pembuluh darah, dan ini ceritanya sampai ke epitel ini. Ya, jadi kalau ini seperti itu maka kita perlu ketahui. Yang kita perlu ketahui adalah sel-sel dulu apa yang terlibat di sini, kemudian apa elemen seluler yang terlibat di sini. Pertama ada limfosit T, ini yang terlibat sangat penting. Limfosit B, nanti akan dibicarakan satu persatu. Kemudian ada sel mast atau mast cell, lalu eosinophil sendiri, dan kemudian sel dendritik, lalu makrofag, neutrofil, sel epitel, dan nanti apa yang dikeluarkan dari semuanya itu adalah sitokin dan produk-produk inflamasi yang ada di sini. Jadi penting kita membahas tentang sel-sel yang berperan,
kemudian apa yang dikeluarkan oleh sel-sel ini yang bisa memicu terjadinya BHR, kemudian penyempitan, kemudian terjadi satu remodeling. Ini semua menyebabkan kejadian asma. Kita bicara pertama adalah sel T, ya. Sel T itu berasal dari sel endolimfoid yang ada jam tulang. Jadi sel T itu adalah ada di jam tulang, ya, aslinya. Kemudian ada lagi sel T regulator, yaitu CD4 dan CD25 yang kita sebut sebagai T-rex, ya. T-rex, ya, yang diproduksi oleh timus dan ada dalam darah dan juga limfoid yang ada di perifer. Berapa banyak limfosit T ini? Jadi 5% ada di semua sel, 5-10%, dan 20% ada di jam tulang. T-rex itu diklasifikasi oleh Fox P3. Fox adalah jadi forehead box P3, ya. Fox P3 ini adalah untuk mengatur T-rex. Jadi mengatur survival, mengatur fungsi, dan mengatur development dari T-rex. Itu adalah Fox P3. T-rex ini dapat menghambat ILC2. Kita tahu dari epitel itu keluar ILC2. Ya, ILC2 ini adalah innate leukocyte situ yang akan memberikan suatu inflamasi, ya. Bisa menghambat sel mast sel, bisa menghambat T1, T2, TH17, bisa menghambat eosinofil, neutrofil, dan sel B. Kemudian kita ada lagi satu marker yang disebut periosin. Periosin ini mengatur produksi TGF-beta, ya, growth factor beta, ya, yang mempromot diferensiasi sel T regulator. Penting sel periosin ini. Sel T yang berdefinisi menghambat produksi saluran napas dan obstruksi IgE melalui sekresi IL-10 dan TGF-beta, ya. Jadi sel ini bisa menghambat, ya, peradangan melalui immunoglobulin E dengan melalui sekresi IL-10 dan TGF-beta. Nah, kita bahas kan mengenai periosin. Ini adalah satu target sitokin T2 adalah periosin. Ekspresi periosin ini bisa ditingkatkan oleh IL-4 dan IL-13 di sel epitel dan fibroblast. Jadi penting ini karena ekspresi ini akan menyebabkan orang menjadi sesak. Periosin bisa diprediksikan adalah bagaimana apa terjadi eosinofilia atau bukan. Jadi periosin yang tinggi itu sebagai prediktor yang baik untuk kita menilai apakah orang ini terjadi satu eosinofil. Ya, karena asma TH2 tinggi itu adalah berbasis pada eosinofil yang tinggi. Ini dihasilkan oleh ekspresi sitokin epitel bronkial yang paling berbeda di antara pasien asam dan kontrol. Jadi supaya kontrol mungkin tidak akan terjadi periosin, tapi didapatkan pada pasien yang asma melalui satu gen yang ada di epitel bronkial. Ini gambarnya T-sel seperti ini, ya. Ada mikrofilia di sini, mikrofilia T-sel. Nah, kalau ini asalnya jadi hematopoietic stem cell, jadi HSC ini terjadi hematopoietic stem cell. Jadi ini sum-sum tulang menghasilkan hematopoietic stem cell, kemudian progenitor limfoid, lalu di sini timbulnya beta cell dan T cell. Jadi ini produksi di bone marrow, ada di sum-sum tulang.
jadi B cell dan T cell. Nah, secara lengkap kalau gini ya, di progenitor itu ada yang umum. Secara umum dulu belum terbentuk CD4 dan CD8. Kemudian terjadi satu timosid yang awal oleh timosid. Di sini belum ada CD3, CD4, CD8 belum ada. Kemudian belum matang. Nah, ini ada kata-kata single positif. Dikatakan belum matang, terus ada single positif atau SP. SP ini yang ada hanya CD4, jadi ini yang menunjukkan yang positif. CD8 tidak ada, CD3 tidak ada. Jadi ini adalah CD8 ya. Jadi CD4 yang ada, CD8 tidak ada. Kemudian ada istilah double. Ya, double positif. Double positif berarti ada dua. Jadi sudah terbentuk CD4 dan CD8. Ya, kemudian setelah itu nanti terjadi single positif lagi yang membedakan antara CD8 saja dan ini CD4. Jadi nanti akan terrilis CD4, ini CD8. Jadi inilah mekanisme kalau di Bitrag sintesa itu adalah sel T receptor excitation circle. DP ini adalah ikatan pada P chain, ya, beta chain, ikatan beta. Kemudian track synthesis SC ini adalah single join. Jadi signal join di sini, kemudian ini diversity B chain ya. Jadi diversity pada rantai beta. Ini ya Bapak sekalian, jadi kita lihat di sini ada limfosit T, kemudian ada CD4 dan CD8 masing-masing itu keluar dari seperti tadi dari sum-sum tulang. Kalau ini bagaimana terjadi di timus? Di sini kita lihat ada titik ya, beta, ada IL-2, IL-15. Ini T common receptor, ya, reseptor yang umum. Ini adalah predouble, ya, predouble positif. Ini Fox P 3 double positif, ini Fox P3 double positif. Jadi ini di korteksnya ini ada CD4 single positif. Di CD4 sudah single, kemudian di sini masih double positif ya. Kemudian ini Fox P3 8 positif, single positif. Ini seperti tadi sebetulnya ya. Jadi ini CD8 minus single positif. Jadi single 8 positif, CD4 positif, single positif. Jadi yang terakhir di sini adalah terbentuknya T-rex. CD8 ini sebelum ada ya. CD8, CD4 T-rex positif. Kemudian di sini CD4 T-rex negatif. Kemudian ini CD8 non-T-rex, karena CD8 T-rex ya. Jadi ada CD4 T-rex, ada CD4 non-T-rex. Ini yang positif ya. CD8 non-T-rex, CD8 T-rex. Jadi ini gambaran yang ada di timus, kelenjar timus. Kemudian bagaimana kalau sel T itu menerima antigen, ini antigen. Kemudian dipagusit di sini, kemudian ditangkap oleh protease untuk dihancurkan, kemudian dikirim ke transport associate protein. TAP ini nanti diproses di sini,
Kemudian di sini ditransportasi ke endoplasmic reticulum. Ya. Jadi ini TAP ini adalah processing, transport associated with processing. Di sini diproses bahan-bahan tadi, kemudian dimasukkan endoplasmic reticulum, lalu dipresentasi ke MHC1 atau mungkin ke MC2. Ini ditangkap oleh CD8 dan ini ditangkap oleh CD4.